Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperkenalkan dari Gorontalo. Naik pesawat saya butuh 3 kali bandara transit. Kalau berenang saya mungkin tidak sampai di Pontianak. Makanya saya ini di Pontianak ini ada yang semangat. Boleh Bapak Ibu? Saya tadi bersalam, kayaknya cuma 3 orang yang jawab. Saya sempat belajar hukum salam. Konon katanya para Pak Kiai, Ustadz dan Pak Haji memberikan salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Saya takut di sini ada yang tadi tidak menjalankan kewajiban. Saya ulang karena namanya wajib dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan dapat dosa. Maka saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan orang yang menjawab salam saya kali ini bagi bapak-bapak melalui RF3 bisa naik haji. Bapak-bapak. Oke, sudah, saya ulangi lagi. Lanjutkan doanya. Mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan ikhlas dan tulus, mudah-mudahan suaminya tidak menikah lagi. Ikhlas sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Ibu semua, luar biasa. Pontianak Bapak Ibu ya, saya merupakan orang Gorontalo yang terkagum-kagum dengan Pontianak, menjadi anak emasnya beliau Presiden RF3 Internasional Bapak Dato Sri Nazri Omar. Aplaus untuk Pontianak. Kenapa Bapak Ibu? Saya di Gorontalo belum ada omset di mana-mana, baru awal bergabung saya sudah punya omset 300 juta. Tapi saya minta di sini belum ada, di mana-mana belum ada omset sebesar itu. Tapi di Pontianak dikasih kantor semewah ini Bapak Ibu. Dan saya disuruh datang ke sini Bapak Ibu. Saya kemudian ditakut-takuti sama Habib. Mana Habib? Mana dia? Dibilangnya begini Bapak Ibu. Hati-hati Pak Harto. Saya dengar-dengar saja. Kenapa Habib? Di ini Pontianak. Ada apa dengan Pontianak kan? Terus saya ingat, Pontianak itu Sultan Syarif saja pertama datang ini harus ngebom kun. Saya ketakutan Bapak Ibu. Saya ketakutan. Cuma untung ada 2 kita punya orang yang hebat. Di sini di Pontianak ada polisi-polisi yang join di RF3. Aplaus untuk para polisi Bapak Ibu. Apa mereka bilang? Pak Anton tenang saja, kalau ada itu yang namanya yang tadi disebut-sebut Habib, saya tembak. Ditembak Bapak Ibu, saya aman dikit lah, alhamdulillah. Kemudian semalam luar biasa para pembicara yang tadi dari pertama profil perusahaan, orangnya luar biasa, komitmennya luar biasa. Aplaus kepada Ibu Mama Ila Bapak Ibu, beliau luar biasa. Setiap hari ajak orang, setiap hari closing, setiap hari bonus. Masya Allah luar biasa di Pontianak, luar biasa sekali. Lalu yang tadi Bapak Ibu, pemateri produknya, Siping yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau kalau sudah bicara, jangankan orang lain, saya terpesona. Aplaus untuk Ibu Vicky Airaini, luar biasa. Saya kasih beliau sudah datang, saya bilang Iron Lady Pontianak single parent yang kemudian berjuang habis-habisan, bonusnya jutaan rupiah dari RF3. Apalagi atletnya Bapak Ibu yang terakhir tadi, yang terakhir bicara, Masya Allah, itu pejuang Bapak Ibu. Jadi bersyukur Bapak Ibu dipancing di sini, ada yang ditipu di ke sini, ada
Yang ditipu, katanya makan-makan. Diculik pula. Waduh, ada di sana kita mau makan-makan, ada pesta baru. Bawa di sini. Nah, lalu yang terjadi Bapak Ibu apa? Beliau datang dari Singkawang, jaringannya kita cerita banyak, luar biasa beliau. Aplaus untuk Bapak Gustian, Bapak Ibu. Beliau adalah top leader, salah satu top leader di Pontianak, di Kalimantan Barat. Komitmennya tidak diragukan. Setiap acara beliau datang dari Singkawang ke sini, Bapak Ibu, pakai motor sendirian. Untung masuk Pontianak tidak dihadang. Luar biasa. Bapak Ibu sudah mengikuti materi dari awal. Profil perusahaan. Bapak Ibu, perusahaan RF Trihut sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mama Ila, Ibu Nur Hayati SPD. Kalau di tempat saya SPD itu katanya sarjana sepeda. Kalau di sini sarjana pendidikan. Beliau orang sarjana, orang rasional yang kemudian tapi ternyata masih mau duit. Bapak Ibu luar biasa. Jadi di RF Trihut ini Bapak Ibu, apa yang membuat beliau sudah sampaikan perusahaan kita didirikan oleh beliau, orang tampan di RF Trihut, Dato Sri Nazri Omar, sejak tahun 2013 menjadi network marketing di 2014, masuk ke Indonesia sebagai negara ketujuh di 2015. Dan perkembangannya 2013 sampai 2023 mencapai 5 benua, merambah seluruh dunia. 68 negara sudah berada di kakalan RF Trihut, Bapak Ibu. Kenapa? Ini sebuah komitmen, Bapak Ibu. Kalau mau lihat perusahaan, kalau mau lihat sebuah perusahaan, seberapa besar visi seorang owner, seberapa tulus dia membantu orang, itu Bapak Ibu yang harus dilihat. Kenapa saya kembali, saya fight di RF Trihut? Kenapa Bapak Ibu? Karena RF Trihut sejak berdirinya dengan produk yang luar biasa, hanya apapun masalahnya Bapak Ibu, apapun masalahnya hanya oles Bapak Ibu. Sebagaimana Bu Niki bilang, untuk laki-laki, kalau yang kayu jadi besi, yang besi jadi baja, yang angkrit jadi garuda. Itu bayangkan Bapak Ibu, untuk kelelakian, untuk kewanitaan, untuk penyakit apapun, bahkan yang sudah ditolak rumah sakit. Ada anak-anak yang baru usia 5 tahun divonis kanker, kata dokter usia tinggal 3 minggu, kanker mulut stadium akhir, tapi hanya butuh 3 minggu, minggu keempat senyumnya kembali Bapak Ibu. Kalau saya cerita produk tidak habis dari malam sampai malam Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebagai sebuah ilustrasi, sebagai sebuah yang hadir testimoni Bapak Ibu, saya akan mengundang dua leader saja untuk sharing bagaimana mereka. Saya meyakinkan Bapak Ibu, ada Firmax, coba saya ambilkan. Saya meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa di sini Bapak Ibu akan menemukan 3 kunci Bapak Ibu. Healthy. Apa itu arti healthy Bapak Ibu? Kesehatan. Dari produk kecil, tapi manfaatnya tidak kecil. Mari Bapak Ibu, saya undang 2 orang yang disebut Mama Ilah tadi, pembawa masalah profil perusahaan, dan Mama Sekar. Dan saya yakinkan bagi Bapak Ibu yang sudah to be ini, jangan sia-siakan si kecil ajaib ini Bapak Ibu. Dikenal di dunia sebagai The Magic Cream Bapak Ibu. The Magic Cream yang sudah memperoleh berbagai penghargaan. Saya mengundang Mama Ila, Mama Sekar untuk maju ke depan. Entah ke depan mana, yang penting ke depan sini. Aplaus untuk 2 orang ini Bapak Ibu. Saya akan minta mereka dimulai dari yang sebelah paling kanan untuk 3 menit bercerita pengalamannya bersama si kecil Firmax, Mama Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali kebetulan nih tetangga saya
bibi saya. Aplaus Bapak Ibu. Jadi mungkin yang belum kenal saya nih, saya kenalkan dulu ya. Nama saya Wahda. Di sini saya dipanggil Mama Seka. Alhamdulillah ya. Saya pertama kali kenal produk dari Mama Ila. Irawan TK saya. Kebetulan saya ini saya sakit. Bu Mai ini adalah saksi tetangga saya kalau saya sakit itu dia kasih sama ibu. Karena apa? Karena saya itu minum obat kadang-kadang kalau sakit saya memang tidak banyak obat. Kasih 20 AC-nya, kasih 20. Jadi Mama Ila memperkenalkan saya tanya, benda itu saya bakar. Jadi pada saat itu saya pertama kali Next. saya langsung tidur. Jadi saya bilang, benda itu enak, saya boleh langsung tidur. Akhirnya saya memang jatuh cinta dengan produknya. Kebetulan saya nih istilahnya pedagang ya. Jadi gimana caranya di produk? Kebetulan saya ambil pakai supaya itu kita pakai dan kita bisa jualan lagi. Terus terang saya mengalami saraf kejepit itu dari 2015. Oh, saraf kejepit ya? Saraf kejepit. Saya manusia yang sudah pernah disuntik lehernya, manusia yang pernah sesar karena saya melahirkan anak yang ketiga, dan saya pernah keracunan obat kimia. Waktu itu saya dikenalkan herbal juga ya, yang masih dalam bentuk minum. Terakhir saya minum obat kimia itu dari 2014 ke 2015. Itu 1 tahun full itu minum obat kimia. Begitu keracunan obat saya stop, berani ke herbal. Ternyata herbal diminum, bosan minum obat kan. Saya minum herbal itu terakhir 2002 terakhir. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Begitu saya kenal Firme, saya sudah tidak minum obat lagi. Alhamdulillah ya. Aplaus Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi, Langsung sembuh ya? alhamdulillah. Berapa waktu sembuh? Karena saya kan Pak, tadi yang Mbak Niki cerita, kalau kita minum obat, satu obat itu bisa buat racunnya bertahun-tahun. Ini sudah langsung ya? Berproses Pak. Berproses. Berapa waktu sampai sembuh? Boleh katakan dari Desember pakai bulan Februari saya detok. Masya Allah. 10 hari saya detok. Tapi saya rasa wow. Saya yang tadinya leher pernah disuntik tuh dia kayak apa ya, kayak ketari-tari gitu. Mungkin karena prosesnya generasi saya teman-temannya. Jadi ini bagus gitu. Yang tadi jahitan pernah itu tuh kayak fase tarik-tarik juga, demam, saya berak-berak. Terus tiba-tiba tuh demam tinggi aja dapatnya. Tapi kata mama Tapi sekarang sehat ya Bu. sehat. Aplaus untuk Ibu Mama Sekar. Kita lanjutkan ke satu lagi, itu Mama Ila, ibu yang akan memberikan satu lagi testimoni Bapak Ibu. Sabar sedikit Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan diri yang cantik ini. Tadi udah kenalan diri ya. Oh, yang luar biasa. Aplaus untuk Mama Ila. Oke, bagaimana kesannya? Bagaimana kesannya tentang Filmax? Bagaimana masalahnya apa? Kesan pertama yang saya tahu dari Firmax ini, ya saya kenal Firmax ini memang kebetulan dari teman ya, juga dari teman juga. Itu awal adalah saya memakai Firmax ini karena keluhan juga. Saya punya alergi itu selama 8 tahun. Alergi? Iya, alergi. Selama 8 tahun itu saya tidak pernah putus minum obat yang namanya cetirizine ya. Alhamdulillah, hanya dengan lupa saya. Selain saya punya alergi, kemudian saya tergantungan obat selama 8 tahun, hormon saya terganggu. 5 tahun saya tidak haid. 5 tahun tidak haid? Ya, 5 tahun itu karena pengaruh obat yang saya minum. Iya. Alhamdulillah setelah saya kenal dengan Firmax ini, hanya dalam waktu 1 bulan setengah saya kontraksi. Kontraksi itu seperti kita mau datang haid, sakitnya luar biasa. Kemudian 1 jam setengah itu flek ya. 1 hari flek kadang hilang selama 3 hari. Kemudian ketiga harinya itu kembali haid lagi, itu langsung beras seperti orang perjalanan. Masya Allah. Ya, Tapi dulu? Ya, dalam 1 hari itu saya sampai ganti pembalut ya Ibu Bapak, itu sampai 4 kali saking banyaknya.
selama 18 hari. Masya Allah, dikeluarkan semuanya ya. Luar biasa. Aplaus untuk Firmax 3 Bapak Ibu. Iya. Alergi saya pun selama saya terapi 4 bulan tanpa putus oleh Firmax. Alhamdulillah tidak lagi yang namanya ada setelah. Aplaus untuk luar biasa. Ya. Terima kasih Mama sekali, luar biasa ya. Terima kasih. Jadi saya pegang mic di bawah saja. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa saya hadirkan kesaksian hidup Bapak Ibu? Supaya ini jangan cuma dibilang ini yang namanya healthy, kesehatan Bapak Ibu. Saya mungkin diuji juga oleh Allah untuk itu. Anak saya usia 3 tahun Bapak Ibu. Anak bayi. Ini usia berapa Bu? Berapa tahun? 2 tahun. Lebih gede sedikit, 3 tahun Bapak Ibu. Anak saya usia 3 tahun digigit anjing gila. Salah satu dari fungsi dari krim ini Bapak Ibu, di dalamnya ada yang namanya pegagan. Dokter Saiful sebagai manajer dokter untuk Indonesia menyatakan pegagan itu adalah herbal antivirus terbaik Bapak Ibu, cuma tidak dipakai. Dan itu terbukti. Anak saya yang digigit anjing gila, apa yang ditakuti dari anjing gila Bu? Rabies. Kalau digigit di kaki 2 hari tidak dikasih anti rabies, orangnya kena rabies gila, seperti anjing gila. Anak saya Bapak Ibu luar biasanya tidak digigit di kaki, tapi digigit di kepala. 15 jahitan Bapak Ibu. Saya langsung oles. Saya waktu itu sholat asar Bapak Ibu, begitu selesai sholat asar anak saya sudah digendong sama tetangga berlumuran darah, istri panik, semua panik. Saya bilang tenang, cuci, saya langsung oles, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit selesai ditangani, selesai dijahit, datang dokter. Barton, mohon maaf Barton, ini kemungkinan kena rabies. Oh, terus dok, sudah dikasih. Dan kebetulan rumah sakit ini lagi kosong anti rabies. Kami menunggu dari Jakarta. Kapan datangnya dokter? Dia mungkin 1 minggu. Rabies dulu anak saya. Oh ya, ini saya kasih resep untuk menghambat apa semua. Ya dok, saya langsung ambil, bawa keluar. Saya tidak tebus resepnya, saya cuma oles Firmax 3. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah sakit yang bisa merujuk ke dokter Bapak Ibu. Aplaus untuk Firmax 3. Rabies Bapak Ibu. Makanya banyak testimoni HIV AIDS, rabies, digigit ular berbisa, digigit kelabang, digigit tawon, anak-anak kita digigit semut, digigit nyamuk, oles. Tersiram air panas, kena luka kecil, luka besar, luka basah maupun luka lama, apalagi luka-luka yang kecuali luka hati. Jadi Bapak Ibu, saya akan berikan kepada Bapak Ibu sebagai sebuah pembuktian bahwa RF31 ini mau menawarkan juga apa yang namanya itu beauty, kecantikan Bapak Ibu. Jadi ini kalau sudah ada kesehatan, di sini juga kecantikan. Jadi untuk cibi-cibi, menghilangkan jerawat, apa? Firmax 3 untuk masalah flek hitam, untuk memperbaiki pinggang, membuat langsing. Bapak Ibu tidak perlu puasa, tidak perlu, cukup dioles 1, 2, 3 perut dan timbang Bapak Ibu, timbang. Sebelum oles berapa? 3 hari setelah oles 7 timbang. Timbangannya pasti roboh. Maksud saya, dan itu banyak Bapak Ibu. Ada saya punya teman namanya Ibu Asti, dia berasal di Tarakan, dia ngobati usus buntu, cuma usus buntu. Habis itu dia makan sambal rupa-rupa, paru-paru. Akhirnya apa Bapak Ibu? Asam uratnya sembuh, mahnya sembuh, lalu dia pergi timbang, dia dalam 5 hari turun 3 kilo tanpa diet. 5 hari. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti tadi, dia kalau haid, masa haid itu ya, dia cerita sama saya. Saya datang ke rumahnya pas oles orang asma. Pak Aton datang ke rumah, ada orang asma. Asma itu anak kecil, lagi baring, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya oles. 10 menit sudah minta HP, bermain HP. Baru dia cerita, Pak Aton hari ini saya haid. Saya bilang ini istri orang, laporan ke saya pasal haid.
Kenapa ibu ini? Saya lihatin, kenapa dengan haid bu? Pak, biasa saya tahu haid itu kalau saya demam dan saya lumpuh selama 3 hari. Apa namanya? Premenstruasi. Sakit katanya. Saya demam 3 hari. Jadi pertama haid saya pasti sudah demam 1 hari, sampai 3 hari berikutnya saya demam. Tidak bisa ngapa-ngapain. Terus, nah sekarang saya sehat Pak. Haid kemarin. Oh luar biasa. Jadi masalah premenstruasi, masalah kewanitaan, masalah kelelakian yang tidak bisa hamil. Hamil Bapak Ibu, syaratnya 1, punya suami. Wah, punya suami oleh ayo Pak. Jadi gitu ya. Untuk beauty kecantikan, membentuk pinggang, untuk mengecilkan paha, mengeluarkan lengan kendur, untuk mengeluarkan kerutan, untuk mengeluarkan hidung. Oh berarti masih konsen saya kira. Oke. Lalu yang ketiga luxury. Nah di sini Bapak Ibu ada 3 hal Bapak Ibu luxury. Maka saya akan berbagi dengan Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu masalah keuangan Bapak Ibu. Semua orang punya impian, betul? Ingin rumah baru, mobil baru, memiliki bisnis sendiri yang bisa ditangani sendiri, punya usaha, membantu orang lain. Kita semua hati yang baik Bapak Ibu. Kita semua punya kebaikan. Kita tidak tega melihat orang susah. Kita tidak tega melihat orang sakit, betul? Kita semua punya hati nurani. Kita semua ingin bantu. Apa daya Bapak Ibu, kita ingin juga punya penghasilan. Yang sudah punya penghasilan pun ingin tambah penghasilan. Makanya Bapak Ibu, kita juga ingin pensiun. Capek tidak kerja Bapak Ibu? Capek tidak? Makanya Bapak Ibu, karena capek, kenapa tidak pensiun? Nanti saya ajarkan bagaimana kunci dari semua ini adalah kebebasan finansial Bapak Ibu. Dan di RF3 World dijamin kalau kita jalan dengan sistem. Saya akan terangkan sebentar. Tidak perlu kerja susah, tidak perlu Anda jungkir balik di trotoar, apalagi sampai ditabrak mobil. Pasif income di RF3 World Bapak Ibu. Kalau ditabrak mobil. Nah, kebebasan finansial Bapak Ibu. Saya kasih bagaimana cara Anda mencari penghasilan saat ini. Bagaimana caranya dapat duit? Apa caranya Bapak Ibu? Bekerja. Masa ada Bu tidur dapat duit? Ada. Tidur mimpi dapat duit sekarang, dia bangun sudah sekarang. Ada yang begitu? Saya maulah kalau ada Bapak Ibu. Nah, ada 2 cara orang mencari uang dengan bekerja. Orang bekerja Bapak Ibu. Nah, kerja. Ada yang di kantor, ada yang di finance. Kalau di sini jejelan dari ujung ke ujung, semua orang bekerja, cari duit. Dia kerja berapa jam orang biasa bekerja? 8 sampai 10 jam tergantung kekuatannya, dia cari uang yang disebut gaji. Membuang waktu 8 sampai 10 jam hanya untuk mencari penghasilan. Untuk apa kalau sudah dapat duit Bapak Ibu? Untuk biaya hidup, lalu disimpan. Saya juga ingin beli motor. Yang tadinya jalan kaki ingin beli motor. Yang sudah punya motor ingin beli mobil. Yang sudah mobil ingin beli pesawat. Kalau perlu satu dunia dia punya. Dia punya rencana mungkin mau umroh, dia mau pergi hajikan orang tua, dia mulai dari penghasilannya ditabung, akhirnya jadi bayi tabung. Kenapa Bapak Ibu? Satu waktu dia tidak bisa bekerja. Saya tanya, kalau sudah tidak bekerja ada penghasilan? Tidak ada Bapak Ibu. Mana ada orang tidak bekerja? Bagaimana caranya? Mungkin Anda dipecat, mungkin di PHK, mungkin perusahaannya bangkrut, mungkin perusahaannya rugi, mungkin Anda sakit berhari-hari sampai Anda absen, dipecat. Ada penghasilan? Tidak ada. Bagaimana dengan ini? Belum tentu Bapak Ibu. Bagaimana dengan rencana masa depan? Nah, untuk makan saja sudah tidak bisa. Akhirnya tabungan diambil, yang untuk umroh diambil. Cari apa lagi? Kerja. Seperti ini Bapak Ibu dialami oleh berapa? 85% penduduk dunia seperti ini. Atau jangan-jangan semua kita begitu?
Ya Bapak Ibu, kita bekerja, ya kita jadi dokter, pergi praktek. Kalau tidak praktek dapat duit? Kita punya